Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Minibus tabrak truk di ruas tol Pemalang, 1 orang tewas. Puluhan kios di Pasar Cilongkok, Banyumas, Porak-Poranda diterjang puting beliung. Sudah sepekan harga bumbu dapur dan sayur di Pasar Karangayu, Kota Semarang mahal. Ya, kita awali informasi pertama, diduga karena kurang hati-hati saat menyalip, sebuah minibus yang membawa 1 keluarga asal Depok, Jawa Barat menabrak truk lalu terbalik di ruas tol Pemalang. Akibat kecelakaan ini, 1 orang yang merupakan istri pengemudi meninggal dunia dan 1 lagi menderita luka berat. Kejadian di tol Ampel. Minibus yang membawa 1 keluarga asal Sawangan, Depok, Jawa Barat ini terbalik di kilometer 320 jalur B, ruas tol Ampel Gading, Pemalang, Rabu malam. Minibus terbalik usai menabrak truk trailer di depannya. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia. Korban merupakan istri dari pengemudi bernama Heri Prasetyo. Korban duduk persis di samping suaminya. Selain itu, 1 penumpang bernama Rafa Setia Roslani menderita luka berat. Kecelakaan diduga disebabkan sopir kurang berhati-hati saat menyalip truk di depannya sehingga menghantam bagian belakang truk. Kerasnya tabrakan menyebabkan minibus terbalik di tengah tol. Kendaraan Terios melaju dari arah timur ke barat di jalur kanan. Kemudian sampainya di TKP, kendaraan Terios akan berpindah ke jalur kiri, namun 1 orang di depannya melintas kendaraan truk sehingga terjadi kecelakaan karena jarak yang terlalu dekat. Kejadian tersebut mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 1 korban luka berat. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Ikhlas Pemalang. Polisi dari Satlantas Kepolisian Resor Pemalang masih meminta keterangan sopir minibus untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Ya, hati-hati jika berjalan dekat dengan perlintasan kereta, karena bisa jadi bahaya menghantui Anda. Seperti nasib pria lanjut usia di Solo, ia meninggal dunia secara tragis usai tertabrak kereta. Pria di pinggir rel, wilayah Pucang Sawit, Jebres, Solo ditemukan warga sudah tidak bernyawa. Diduga korban yang sudah lanjut usia tewas karena tertabrak kereta jurusan Solo-Yogyakarta saat berjalan di pinggir rel perlintasan kereta listrik. Korban diduga tak menyadari datangnya kereta. Keberadaan mayat ini diketahui warga sekitar pukul 6 pagi. Penemuan itu kemudian dilaporkan kepada petugas terkait. Setelah menerima laporan, petugas datang ke lokasi penemuan untuk olah TKP sekaligus evakuasi jasad korban. Petugas tidak menemukan identitas korban. Warga sekitar juga tidak mengenali wajah korban. Tabrak atau gimana, Pak? Ketabrak tuh sampai. Itu korbannya laki-laki atau cewek, Pak? Laki. Umurnya sekitar berapa waktu itu? Ya sekitar 60-an itu. Warga sini atau gimana, Pak? Wah, belum tahu ya. Masalahnya warganya semua kan ditanyai belum ada yang kenal gitu. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga, dapat melapor ke Polsek Jebres atau Polresta Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Puting beliung merusak puluhan kios di Pasar Cilongkok, Banyumas. Sebagian pedagang belum bisa berjualan karena kiosnya rusak. Lebih dari 20 kios milik pedagang di pasar tradisional Cilongkok, Banyumas, Porak-Poranda setelah diterjang puting beliung pada Rabu petang.
Bangunan kios yang terbuat dari bambu dan kayu rusak, bahkan beberapa kios ambruk. Puluhan kios yang terdampak menjual berbagai dagangan mulai dari sayur, sembako, dan daging. Selain diterjang puting beliung, area pasar juga sempat tergenang banjir karena hujan yang cukup deras. Kenceng banget ya? Ya kenceng, kayak seperti itu, kayak angin puting beliung lah. Begitu? Sebentar sih, tapi langsung Kenceng? Itu pas hujan apa enggak, Bu? pas. Deras hujan. Ini pada rusak nih kios ya, Bu? Iya. Terus ini selain angin juga banjir kan, Bu? Banjir semua, aku di sini banyak airnya. Sempat. Pedagang yang kiosnya rusak belum bisa berjualan karena belum ada perbaikan hingga Kamis pagi. Puing-puing bambu dan kayu pun masih berserakan. Mau tak mau sebagian pedagang memilih untuk menumpang berjualan di kios pedagang lain. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Para tahanan di Rutan Negara kelas 2B Banyumas dirazia petugas. Razia menyasar penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alat komunikasi. Satu persatu tahanan rutan kelas 2B Banyumas digeledah. Petugas sengaja mengeluarkan tahanan dari sel untuk diperiksa secara fisik. Selain itu, seluruh kamar sel juga tidak luput dari pemeriksaan. Razia dilakukan petugas rutan untuk memastikan tahanan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan alat komunikasi. Para tahanan memang dilarang membawa ponsel untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Pihak rutan telah menyediakan fasilitas wartel suspas berbayar yang bisa digunakan tahanan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau pihak luar. Untuk dapat memerangi adanya peredaran handphone ataupun adanya peredaran narkoba. Terkait dengan pengawasan, kita di Rutan Banyumas yang pertama dari sisi eksternal, baik itu pengunjung ataupun adanya gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan gangguan kaptif, kita laksanakan penggeledahan secara rutin baik siapapun yang memasuki ke dalam Rutan Banyumas. Dan yang kedua, kami lakukan razia secara rutin. Pada razia kali ini petugas tidak menemukan pelanggaran, namun razia rutin akan terus digelar sehingga lapas bebas dari narkoba dan penyalahgunaan alat komunikasi. Mardianto melaporkan dari Banyumas.